Film ini dimulai dengan sepasang kekasih atau tunangan ini ya, yaitu Jun Sok dan Hyun Jin. Nah, Jun Sok ini punya fantasi bercocok tanam yang agak liar gitu. Tapi Hyun Jin ini nggak pernah mau mengikuti permintaannya tersebut. Namun, meskipun begitu, kehidupan mereka ini bisa dibilang cukup bahagia lah ya. Dan mereka berdua ini memiliki sebuah usaha warteg. Jadi mereka ini merintis usaha tersebut bareng-bareng gitu. Sementara itu, di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan dengan dua pasang kekasih, yaitu Sora dan Hyun Soo. Sementara pasangan lainnya itu nggak penting namanya, karena mereka ini tokoh dal kenyut ya. Nah, mereka berempat ini bukannya sedang melakukan arisan ya. Bisa dibilang gitu juga sih. Karena mereka ini sedang berembuk untuk melakukan tukar pasangan gitu. Jadi kawin silang alias crossbreeding gitu ya. Ya kali aja ntar keturunannya bisa bagus-bagus kan. Dan mereka pun langsung menuju ke kamar untuk pesta bikang anget. Dan film ini pun dimulai. Siskai, oh Siskai. Suatu ketika pas Jun Sok dan Hyun Jin sedang asik memasak makanan, tiba-tiba mereka mendapatkan telepon yang merupakan sebuah pesanan makanan. Karena mereka ini nggak cuma jualan secara offline ya, tapi juga menerima pesanan secara online. Jun Sok pun kemudian langsung berangkat untuk mengantar makanan ke alamat pemesan tadi. Dan begitu sampai, ternyata yang memesan makanan tadi adalah Hyun Soo. Jun Sok pun pulang, tapi di sepanjang perjalanan ia menyempatkan untuk kadang-kadang berhenti sebentar untuk menyebar brosur tentang wartegnya biar tambah rame ya yang pesan. Jun Sok kemudian sampai di wartegnya, tapi beberapa menit kemudian ia mendapatkan pesanan lagi dan ternyata yang memesan adalah Hyun Soo lagi. Jun Sok pun seneng ya karena dia berpikir pasti si Hyun Soo ini sangat suka dengan hasil masakannya. Jun Sok pun kembali bergegas menuju ke hotel tadi untuk mengantar makanan. Tapi begitu pintu terbuka, ternyata yang menerimanya bukanlah Hyun Soo, melainkan Sora yang hanya pakai handuk saja. Jun Sok yang melihatnya pun kaget dan jadi salting ya. Dan si Sora ini memang sengaja menggodanya. Bahkan ketika hendak memberikan uangnya, Sora sengaja menjatuhkannya dan pas Sora mau mengambil uang tersebut, tiba-tiba handuknya tadi melorot sehingga mata Jun Sok pun melotot dan tiang listriknya pengen ngecrot. Jun Sok pun kemudian bergegas pergi karena dia sudah tidak kuat melihat godaan tersebut. Namun ketika sampai di luar, dia ini masih terbayang-bayang ya dengan tanjakan-tanjakan milik Sora tadi. Keesokan harinya, kejadian pun kembali terulang. Jun Sok kembali mendapat telepon pesanan. Dan begitu dia tahu bahwa yang memesan tadi adalah Sora, hatinya pun berdetak kencang ya. Karena meskipun dia ini bukan cowok nakal, tapi di dalam hati kecilnya ini, dia pengen melihat lagi tubuh Sora seperti kemarin. Jun Sok kemudian langsung bergegas menuju ke tempat Sora. Dan seperti yang diharap-harapkan, Sora kali ini malah muncul dengan pakaian yang sangat seksi. Dan dia malah menempatkan uangnya di bemper belakangnya dan menyuruh Jun Sok untuk merogohnya. Sambil menciumi wangi uang yang tadi dirogohnya, Jun Sok pun kemudian pulang dengan hati yang sangat gembira. Nah, akibat kejadian tersebut, Jun Sok kini agak nggak fokus ya ke pekerjaannya dan sering melamun membayangkan Sora. Dan yang paling parah, Jun Sok kini jarang banget memperhatikan Hyun Jin. Bahkan ketika Hyun Jin mengajak Jun Sok untuk berkelana ke dalam goa miliknya, Jun Sok justru menolaknya karena dia nggak nafsu melihat Hyun Jin. Keesokan harinya, Jun Sok kembali mendapatkan pesanan dari Sora. Dan seolah-olah telah menjadi seperti kebiasaan, di dalam kepala Jun Sok kini sudah bersiap-siap untuk menerka kira-kira kejutan apa lagi yang bakal dibuat oleh Sora. Dan kali ini Sora menaruh uangnya di dalam bikang angetnya dan menyuruh Jun Sok untuk mengobok-ngoboknya untuk mengambil uangnya. Sementara itu, Hyun Jin yang merasa hubungannya dengan Jun Sok kini semakin renggang, kemudian memiliki inisiatif untuk melakukan kencan agar bisa menumbuhkan kembali perasaan cinta mereka.
Jung Sok yang agak sadar bahwa dia ini sekarang memang jarang banget memperhatikan Hyun Jin, kemudian menyetujui ide tersebut. Hyun Jin pun bersiap-siap untuk berdandan, sementara itu Jung Sok tiba-tiba kembali mendapatkan telepon dari Sora. Setiba di hotel, Jung Sok melihat kamar pintunya terbuka, sehingga Jung Sok pun langsung masuk ke kamar tersebut. Dan kemudian Jung Sok mendengar suara celepak-celepok, sehingga dia ini berusaha mencari sumber suara tersebut. Dan ternyata suara tersebut dihasilkan oleh benturan antara pisang dan bikang milik Sora dan Hyun Soo. Jung Sok yang melihatnya secara tidak sadar mendekati mereka. Dan karena sudah tidak kuat lagi melihat adegan tersebut, Jung Sok pun kini ikut berkontribusi di dalam acara pembibitan tersebut. Sementara itu, Hyun Jin yang sedang menunggu Jung Sok untuk melakukan acara kencan mereka, namun karena Jung Sok gak kunjung datang, akhirnya Hyun Jin pun pulang dengan penuh rasa kecewa. Keesokan harinya, secara tiba-tiba, Hyun Jin mengajak Jung Sok untuk pergi menemui seseorang. Dan betapa terkejutnya Jung Sok karena ternyata orang yang dimaksud tadi adalah Sora dan Hyun Soo. Namun Jung Sok ini bersikap seolah-olah nggak kenal dengan mereka ya. Kemudian dari sini kita mengetahui kalau pasangan Sora dan Hyun Soo ini sebenarnya adalah ahli bertukar pasangan. Hyun Jin berpikir mungkin dengan melakukan hal itu mereka bakal bisa mendapatkan pengalaman bercocok tanam yang baru, sehingga mereka nantinya bisa kembali lagi mesra seperti dulu. Jung Sok yang nggak tahu akan rencana Hyun Jin tersebut masih bingung akan keputusan yang dibuat oleh Hyun Jin. Tapi di sini Hyun Jin sudah terlanjur dibawa oleh Hyun Soo. Sementara Jung Sok ini ditinggal bersama Sora. Namun Jung Sok yang kemudian tersadar segera berlari mengejar Hyun Jin. Tapi sayangnya dia sudah terlambat ya. Hyun Jin kini terlihat tengah molet-molet karena digenjot oleh Hyun Soo. Beberapa saat kemudian, mereka pun pulang dengan keadaan terdiam. Dan pas waktu malamnya, ketika Jung Sok sudah tertidur, terlihat Hyun Jin yang sedang menulis sebuah surat. Dan kemudian dia pun pergi meninggalkan Jung Sok. Keesokan harinya, Jung Sok baru sadar atas kepergian Hyun Jin tadi. Menyesal atas perbuatannya tersebut, tapi ya mau gimana lagi, wong sudah terlanjur toh. Sehingga kini Jung Sok pun harus menjalani hidupnya sendirian. Nah, suatu malam terlihat Sora yang sedang berjalan di depan warteg milik Jung Sok. Dan keesokan harinya dia kembali mendapatkan telepon pesanan makanan. Jung Sok pun berangkat ke tempat yang dimaksud. Dan sekali lagi Jung Sok terkejut karena yang berada di depannya adalah Sora. Dan film ini pun